sebagai pendidikan non formal. Siapa gurunya? Ya orang tua, bapak dan ibunya. Sehingga ada saya mengatakan al-umum dari satu guru ibu itu adalah guru pertama, ya, sebagai guru pertama orang tua itu. Nah, seringkali kadang-kadang mungkin wajar karena pendidikan orang tua kadang-kadang terbatas turunan, seringkali menyerahkan sepenuhnya itu kepada sekolah karena sibuk orang tua tidak sempat untuk mengasuh, membimbing secara ilmu, ya. Apalagi di Jakarta berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam, itu banyak, sehingga tidak sempat untuk meluangkan waktunya dengan anaknya, sehingga anaknya itu dititipkan di pondok pesantren. Al-Quran sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Neraka bisa dipahami dua, neraka di dunia dan neraka di akhirat. Neraka di dunia adalah persoalan problematika anak seperti tawuran, kenakalan, ya, kemudian satu narkotika, narkoba, itu adalah bagi orang tua adalah neraka yang akan bisa menimbulkan banyak masalah dan merepotkan orang tua. Nah, di sinilah pendidikan harus hadir di keluarga. Kalau kita memotret masyarakat menengah ke atas, itu kadang-kadang orang tua itu sibuk, bukan meluangkan waktu sepenuhnya dengan anak-anaknya. Anaknya sering berbanyak dengan pembantu. Nah, disinilah tugas kita sebagai pendidik di sekolah, ya. Anak-anak kita dititipkan di sini karena berbagai hal, ya. Ingin anak-anaknya bisa ibadah, berakhlak karimah, ya. Karena orang tua sibuk, punya waktu kali satu minggu. Nah, orang tua sekarang ini di era kesibukan ini mengharapkannya adalah pada sekolah, pada madrasah, pada pesantren, pada sekolah. Indikatornya banyak sekarang, pesantren pada penuh. Ya. 2 minggu terakhir ini kami berkunjung, ya, di beberapa pesantren, seperti di pesantren Bina Insan, artinya Ibu Bapak Raja Mulena, itu sampai ada 5.000. Orang-orang luar semua menyatakan. Kemudian di Al-Ghazali, di Kumpul, banyak sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa termasuk di sini menunjukkan bahwa orang tua berharap betul kepada madrasah, pada sekolah, pada pesantren. Nah, untuk itu melalui refleksi Hari Pendidikan Nasional ini, kami sedikit membagi ilmu, ya, mengingatkan, ya, mungkin apa yang saya tulis ini Bapak itu sudah menguasai, bahkan sudah dipraktekkan. Pertama, ada kaidah mengatakan at-thariqatu khairu muhammadah wal mudaris atau humuha. Sebenarnya ada tulisannya waruful mudaris abdul musaidin. Ruh guru itu lebih utama dari segala sesuatu. Jadi kelangsungan pendidikan di sekolah itu dikuatkan oleh 3 hal. Yang pertama metode, yang pertama metode mengajar, yang kedua adalah materi atau kurikulum, yang ketiga adalah peran guru, yang keempat adalah ruh jiwa guru. Ya, ruhul mudaris
Abdul Abdul Zaid. Ruh guru itu lebih utama dari segala sesuatu. Jadi metode, apalagi sekarang ini anak-anak kita itu sampai di sekolah itu kadang-kadang kalau yang udah mondok itu otaknya sudah capek. Karena apa? Karena sudah main HP, ya, pulang sekolah sore, ya, main HP, malam juga main HP, sehingga datang sekolah itu otak pikiran anak-anak itu sudah penuh dengan memori HP. Nah, disinilah perlunya adanya metode dalam pembelajaran era sekarang, ya, Torikoh namanya. Ya. Nah, ini ada pendapat dari Gilbert, ya, dalam bukunya Effective Teaching. Ini dikutip oleh Profesor Dr. B.D. Rusana, Rektor Universitas Hidayatullah, bahwa guru itu supaya efektif cara mengajarnya itu satu memiliki sifat, dua pengetahuan, tiga apa yang disampaikan, empat bagaimana mengajar, lima reaksi dulu terhadap siswa, enam punya harapan, tujuh manajemen, ada tujuh. Ya. Apabila kita mengelola siswa, mengelola kelas dengan efektif, maka diperlukan tujuh kata pakar pendidikan Gilbert, ya. Yang pertama itu sifat penting, sifat guru, ya. Guru yang baik harus memiliki sifat-sifat antusias, stimulatif, mendorong siswa untuk maju. Anak berorientasi pada tugas dan bekerja keras, toleran, sopan, dan bijaksana, demokratis, penuh harapan bagi siswa, tidak semata mencari reputasi pribadi, mampu mengatasi stereotip siswa, bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar siswa, mampu menyampaikan perasaannya, dan memiliki pendengaran yang baik. Ini sifat guru. Ini hampir sama dalam kitab Ta'lim. Ya. Guru itu harus punya sifat antusias terhadap siswanya. Ya. Stimulatif, ya. Kemudian mendorong siswa untuk maju. Nah, itu sifat-sifat guru yang harus diperlukan supaya pembelajaran itu efektif. Terus hangat, ya, suasananya menghangatkan, gitu, tapi bukan berarti panas, gitu. Berorientasi pada tugas dan bekerja keras. Ibu mungkin sudah dipraktekkan, ya, guru itu sering memberikan tugas, apalagi kondisi yang sekarang, ya. Supaya waktunya dengan memberi tugas itu supaya waktunya itu lebih pada ilmu, tidak kepada yang lain, ya. Kemudian guru punya toleran, ya, sopan dan bijaksana, ya. Yaitu sifat-sifat guru, ya, yang harus dimiliki dalam pandangan Gilbert, ya. Termasuk demokratis, ya. Demokratis, ya. Di dalam demokratis, ya, siswa bisa untuk dipersilahkan untuk bertanya, ya, misalnya, supaya aktif. Yaitu sifat guru, ya. Kemudian pengetahuan, ya. Guru yang baik memiliki pengetahuan yang memadai dalam mata pelajaran yang diaturnya dan terus mengikuti kemajuan dalam bidang ilmunya, banyak berkarya dan rajin menggali pengetahuan dan tidak merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki. Jadi guru
harus meningkatkan kompetensinya begitu. Yang S1 bisa S2, yang S2 sampai ke S3. Ada yang S1 bisa otodidak, ya belajar sendiri dan bisa menemukan teori baru di dalam pembelajaran. Ya, anak-anak sehingga tidak monoton. Ya, anak-anak mampu berpikir kritis, sering bertanya. Ya, intinya guru harus lebih pintar dari muridnya. Ya, terutama dalam soal-soal IT. Ya, soal-soal IT, yang soal komputer, ya, itu betul-betul harus dikuasai oleh guru. Ya, apalagi sekarang model-model pembelajaran itu seperti yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu mungkin ya sudah melakukan sistem-sistem yang milenial ya, dan dengan cara digital ya, kemudian animasi ya, sekarang itu lebih efektif. AI itu bisa dipergunakan cara-cara untuk mempraktekkan anak sehingga tidak bosan. Tapi Bapak Ibu, ada beberapa negara ya seperti di Swedia, Jerman, Belanda itu sistem pembelajarannya seperti dulu, ya seperti dulu lagi, ya menulis di papan tulis, anak-anak juga menulis, ya itu anak saya itu jurusan kimia di UPI, itu harus tulis tangan, Bapak Ibu, tulis tangan, kembali ke zaman dahulu, ya belum itu. Atau kalau jurusan yang lain mengerjakan soal-soal itu nggak boleh bawa HP, HP-nya disimpan, diawasi kayak dulu pengawasannya itu. Karena sekarang itu apa saja ada di AI ya, itu kecerdasan buatan itu. Nah, kita harus punya model baru dalam pembelajaran ini. Ya. Anak-anak bisa punya konten-konten, bisa membuat animasi. Karena perkembangan anak menyesuaikan dengan zamannya. Makanya kata sahabat Ali, alimu auladakum fi khairi zamanikum hadza. Ajarlah, didiklah anak-anak kalian yang berbeda dengan zaman kalian. Nah sekarang zamannya satu. Ya. Seperti yang dilakukan di Iran, itu. Iran. Atau di Jepang, ya. Atau di Korea. Tapi tidak melupakan kearifan lokalnya. Toreko itu hanya sebagai cara, tapi kearifan lokalnya itu tidak dikesampingkan. Itulah pesan-pesan dari Ki Haji Dewan Koro, lokal wisdom, kearifan lokal itu tidak boleh ditinggalkan. Kultur, tradisi itu tidak boleh ditinggalkan, karena itu termasuk membentuk karakter siswa. Yang ketiga apa yang disampaikan, guru yang baik juga mampu memberikan jaminan bahwa materi yang disampaikannya mencakup semua unit bahasa yang diharapkan sesuai secara maksimal. Ya, ini Bapak Ibu lebih paham. Apa yang disampaikan itu terukur. Terus apa yang disampaikan itu tidak hanya pada aspek kognitif, ya, tapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Nih, ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bagus ya. Lapor yang sekarang itu kan memenuhi tiga aspek, ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotoriknya. Keempat, bagaimana mengajar. Guru yang baik mampu menjelaskan berbagai informasi secara jelas dan terang, memberikan layanan yang variatif. Jadi, yang disampaikan oleh Bapak Ibu perlu variatif, tidak monoton. Ada cara diskusi, ada cara praktek, begitu. Kemudian juga sering-sering kali tidak hanya di kelas. Ya,
ya, sesuai dengan materinya. Kalau materi biologi ya mungkin ada laboratorium ya, di luar atau di mana mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan, sehingga anak itu tidak mengalami titik jenuh, sehingga anak itu tidak ngantuk begitu ya. Itu karena pembelajarannya variatif ya. Dan yang disampaikan tidak hanya variatif tapi ada inspiratif. Guru yang baik itu adalah guru yang mengajarkan penuh dengan inspiratif, ada motivasi ya. Inspiratif itu biasanya akan terkenang ya, terkenang terus sepanjang masa kalau guru yang inspiratif itu. Menciptakan dan memelihara momentum, menggunakan kelompok kecil secara efektif, mendorong semua siswa untuk berprestasi, memonitor dan bahkan sering mendatangi siswa tapi jangan terlalu dekat, melakukan formative test, post test, ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, menghindari kesukaran yang kompleks, menunjukkan pada siswa tentang pentingnya bahan ajar, menunjukkan proses berpikir yang penting untuk belajar, berpartisipasi dan mampu memberikan perbaikan terhadap kesalahan konsep yang dilakukan pada siswa. Itu cara bagaimana mengajar ya. Jadi tugas berat Bapak Ibu ini kan luar biasa guru itu ya. Kelima, reaksi guru terhadap siswa. Guru yang baik bisa menerima berbagai masukan, risiko dan tantangan, selalu memberikan dukungan pada siswanya, konsisten dalam kesepakatan dengan siswa, bijaksana terhadap kritik siswa, mampu menyediakan waktu yang pantas untuk siswa bertanya, peduli dan sensitif terhadap perbedaan latar belakang sosial, ekonomi dan kultur siswa, dan menyesuaikan pada kebijakan menghadapi berbagai perbedaan. Nah, itu reaksi guru terhadap siswa. Jadi guru harus tahu betul ya keadaan siswa ya. Kemudian harapan. Guru yang baik juga harus memberikan harapan pada siswa, mampu membuat siswa akuntabel dan mendorong partisipasi orang tua siswa dalam memajukan kemampuan akademik siswa. Nah itu ya. Jadi guru harus punya harapan yang maksimal dan optimal pada siswa. Harapannya siswa yang kita ajar itu kedepannya harus lebih baik dari kita. Yang diajar oleh kita itu kedepannya harus lebih baik dari kita. Itu harus menjadi harapan sebagai guru. Kalau kita mengajarkan matematik, kedepannya agar peserta didik kita kedepannya bisa ahli matematik yang lebih profesional dari kita. Itu punya harapan seperti itu. Sehingga menjadi aset masa depan anak dari kita. Itu obsesi besar ya harapan kita sebagai guru. 7. Manajemen. Guru yang baik harus mampu menunjukkan keahlian dalam perencanaan, memiliki kemampuan mengorganisasi kelas sejak hari pertama dia bertugas. Sejak pertama bertugas itu harus bisa mengorganisasikan kelas ya. Cepat memulai kelas, melewati masa transisi dengan baik, memiliki kemampuan dalam mengatasi 2 atau lebih, mampu memelihara waktu bekerja serta menggunakannya secara efisiensi dan konsisten, dan menerima suasana kelas yang ribut dengan kegiatan pembelajaran ya. Kadang-kadang kelas itu siswa kita ribut ya. Itu perlu manajemen. Maka dalam
Riset itu ada namanya riset tindakan kelas. Itu biasa dilakukan oleh wali kelas biasa. Itu mudah-mudahan dipraktekkan. Riset tindakan kelas. Riset pertama, riset siswa, bagaimana siswa merespon gurunya, ya, merespon guru. Yang kedua, bagaimana daya tangkap siswa terhadap gurunya. Nanti guru bisa kelihatan dalam riset tindakan kelas itu, bisa kelihatan kualitas pembelajaran. Jadi dulu waktu akreditasi tahun 2000-an itu ditanyakan, mereka kalau sekarang disiapkan Pak Habib, riset tindakan kelas itu masuk dalam KOR, ya, terutama yang dilakukan oleh kelas. Memiliki teknik untuk mengontrol kelas, memberi hukuman dengan bentuk yang paling ringan, dapat memelihara suasana tenang dalam belajar, dan tetap dapat menjaga siswa untuk tetap belajar menuju sukses. Yaitu 7, ya, efektivitas di dalam mengajar. Sekarang B, dibaca saja karena saya kutip. Mudah-mudahan ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Pengembangan bahan ajar. 1, proses pembelajaran itu melalui 3 fase. 1, proses perencanaan. 2, proses pelaksanaan. 3, proses evaluasi. Ini sudah dilakukan oleh Ibu, pasti. Dulu itu ada, kalau di dosen itu namanya RPS, rencana pembelajaran semester, ya. Kalau di sekolah namanya RPP, ya, itu perencanaan, ya. Proses pelaksanaan, terus ada proses evaluasi, ya. 2, pengembangan bahan ajar, ya. Dalam filsafat pendidikan diarahkan pada 3 aspek. Tadi sudah sebutkan, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nah itu, ya. Aspek kognitif itu adalah kemampuan, ya, secara intelektual, ya, sejauh mana anak-anak kita itu memahami materi, ya, dalam mata pelajaran. Itu secara kognitif, yang kemudian dituangkan dalam nilai. Ya, ada nilai cukup, ada nilai baik, sangat baik, ada kuplot kalau di perguruan tinggi itu kognitif. Ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Itu kognitif. Kognitif ini penting juga untuk mengukur kemampuan. Ya, maka di situ ada perankingan. Ya, ranking 1, ranking 2, di ranking berdasarkan kemampuan. Ya. Secara kuantitatif, kognitif ini penting untuk melaporkan perkembangan siswa terhadap orang tuanya, namanya lapor. Gitu. Ya. Itu dipetakan di kelas dalam tindakan kelas. Matematik ada berapa nilai 7, berapa orang yang didapatkan. Yang nilai 9 ada berapa anak. Ada nilai yang di bawah 7, di bawah 5. Nah, kalau masih ada di bawah standar dari hasil riset tindakan kelas, maka perlu ada pengayaan bagi siswa-siswa tertentu. Nah, itu ada pengayaan misalnya di hari Sabtu atau ada tambahan lain, dan itu dilaporkan kepada orang tuanya. Ya, nilai matematik putra-putri Bapak masih belum maksimal. Maka di sekolah ada tambahan tes misalnya. Termasuk misalnya mata pelajaran yang lain. Itu dalam riset tindakan kelas, guru dan wali kelas harus tahu perkembangan anak-anak kita secara kognitif.
Nah, dulu saya kalau sekolah itu pernah melakukan seperti itu. Maka di hari Sabtu itu melakukan pengayaan. Ya, mudah-mudahan di sini lebih sudah dilaksanakan ada. Kedua, aspek afektif. Afektif itu menyangkut ini ya, karakter, ya, karakter. Kemudian psikomotorik, ya, itu aspek kerohaniaan. Ya. Kalau afektif lebih pada akhlak, itu psikomotoriknya lebih pada ini, kerohaniaan, ya, kerohaniaan yang membentuk pada tubuh, rasa keikhlasan, punya rasa sungguh-sungguh, punya perhatian, ya, itu aspek psikomotorik. Ya. Kemudian pengembangan bahan ajar dalam filsafat ilmu dilandaskan pada 3 pengetahuan. Ada pengetahuan ontologi, ada pengetahuan epistemologi, ada pengetahuan aksiologi. Ini dalam filsafat ilmu. Kalau tadi filsafat pendidikan. Pertama, pengembangan bahan ajar itu ada pengetahuan ontologi. Anak-anak itu dibiasakan cara berpikir ontologis, secara filsafat ilmu. Apa ontologis itu? Mampu memahami hakikat sesuatu secara ontologi. Ya. Apa ontologi matematik? Adanya perkalian, adanya pembagian, atau belajar biologi secara ontologi itu apa? Hakikat ilmu itu apa? Nah, itu. Apa itu hakikat air? Ontologi wudhu misalnya, fikih. Ontologi sholat misalnya, ya. Sholat itu pertama secara ontologis adalah hubungan kepada Allah. Ya, itu ontologi. Ya. Kemudian sholat itu harus dengan wudhu, maka harus dengan air. Maka anak dididik secara ontologis agar bisa merawat air, sehingga anak itu secara ontologis mencintai air, maka mencintai lingkungan, gitu. Secara ontologis memahami hakikat daripada materi yang kita ajar, karena setiap materi itu punya makna esensi, punya makna kedalaman. Ya, apa ontologi angka 1? Ya. Angka 1 dalam matematik menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari yang satu. Yang satu siapa? Allah. Itu ontologi. Sehingga matematiknya itu mengandung nilai-nilai teologis. Ya. Sehingga anak didik kita itu tidak sekuler. Tidak, pendidikan kita tidak memisahkan, ya, antara bumi dengan langit, tidak memisahkan ada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai religi. Ya. Angka 1 itu adalah angka sakral. Ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tak terhingga itu berasal dari angka 1. Berarti 1 itu adalah ahad, kulullahu ahad, yaitu ontologi. Begitu juga kita secara ontologi belajar olahraga, itu secara ontologis juga oleh Bapak Ibu sendiri, sehingga anak-anak kita itu tidak belajar secara normatif, tidak belajar hanya kulit, tapi ada dagingnya. Begitu. Angka 1 tidak hanya kulit, tapi ada dagingnya. Itu secara ontologis, ya, gitu. Apalagi kalau mata pelajarannya tentang IPA atau bahasa Indonesia, itu ada ontologisnya. Yang kedua adalah epistemologis. Nah, Bapak Ibu, secara epistemologis ini harus 4 hal dalam epistemologi. Yang pertama sumber ilmu, ya.
buku-buku primernya, buku-buku sekundernya, misalnya pelajaran matematik, ada buku modul dan juga buku-buku yang lain. Apalagi sekarang itu anak-anak sudah di SMA itu sudah mulai diajarkan tentang itu jurnal, Bapak Ibu. Ya, supaya anak-anak paham tentang mulai jurnal, tentang matematik, tentang biologi, paling tidak diperkenalkan begitu. Tidak hanya buku modul, buku penting juga itu, tapi harus disandingkan dengan buku-buku yang lain agar apa? Secara psikologis wawasan anak-anak dari kita itu semakin luas, tidak hanya satu buku. Ya. Kemudian yang kedua adalah metode, cara mengajar itu juga bagian dari epistemologi. Yang ketiga, epistemologi adalah struktur. Ya, struktur anak-anak kita itu dari kulturnya, dari sosialnya, dari budayanya itu juga harus diketahui. Yang tepatnya adalah validitas, ya, mengukur kebenaran, mengukur perkembangan anak-anak kita sampai di mana anak kita itu punya kemampuan. Nah, yang ketiganya adalah aspek aksiologis. Setiap pelajaran yang kita ajar usahakan punya aspek aksiologisnya, punya nilai value. Ini yang sering dilupakan kadang-kadang. Kita mengajar itu hanya normatif, hanya kulitnya, begitu. Tapi apa nilainya? Nilai inilah yang membentuk karakter. Semua ilmu, kata Imam Al-Ghazali, itu bisa membentuk karakter. Ilmu apa saja itu bisa membentuk karakter bagi anak-anak kita. Tergantung bagaimana cara kita itu mengajarkan agar anak itu punya nilai. Ya, pengembangan bahan ajar dalam spiritualitas diarahkan kepada tiga. Satu, kecerdasan intelektual, emosional, kecerdasan spiritual. Sudah paham semua ya. Yang terakhir, metode pengembangan bahan ajar meliputi active learning, sudah dilaksanakan di sini ya. Siswa aktif dengan mengakses berbagai sumber, ya, itu active learning, ya. Tidak hanya satu buku, tapi juga harus sumber-sumber yang lain. Maka di sini perlu ada perpustakaan yang lengkap. Ya, di sini sudah ya Pak Habib ya, perpustakaan sudah bagus. Dua, kolaboratif learning, guru dan siswa sama-sama belajar. Ya, guru fungsinya sebagai fasilitator. Ya. Guru juga belajar, siswa juga belajar. Ya. Kooperatif learning, akuntabilitas siswa. Ya, kerja kelompok. Di kelas itu ada 40 dibikin 10 kelompok. 10 kelompok dikasih ketua kelompok ya. Dia harus menjadi keseragaman buat guru. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Kalau kelas 1 SMA itu kelas 7 ya. Berapa? 10 ya. Kelas 10 ada 40 itu dibikin kerja kelompok. Itu sudah di kelompok-kelompokan. Dan satu kelompok ada ketuanya. Itu nanti ada tugas-tugas dikerjakan. Critical thinking, ya, anak-anak kita itu biasakan berpikir untuk kritis, kemudian 7 problem solving, ya, pemecahan masalah, yaitu metode pengembangan bahan ajar. Ya. Dan terakhir, kata Imam Az-Zarbuzi dalam buku Ta'alum Ta'lim halaman 3 mengatakan, saya melihat betapa banyak siswa yang gagal di zaman kita dalam mencari ilmu, baik gagal mendapatkannya maupun gagal dalam pengamalannya disebabkan karena kesalahan metode dan kesalahan dalam menentukan kriterianya, yaitu ta'lim itu. Nah, maka di atas
Itu salah satu bagian daripada metode atau algoritma. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, sekedar mengingatkan di Hari Pendidikan Nasional itu kita sebagai guru ya harus merefleksikan memang tugas guru adalah sangat berat di era milenial. Tapi insya Allah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita niati mengajar adalah ibadah, dan mengajar itu adalah salah satu sifat Allah. Jadi kalau kita mengajar itu berarti kita sedang melaksanakan sifat Allah, karena Allah itu wa'allama Adam asma. Ya, Allah itu mengajarkan asma itu kurikulum kepada Nabi Adam. Tentunya kurikulumnya berbeda. Jadi kita melaksanakan sifat Allah. Allah bersifat adil. Allah punya kerja namanya allama, mengajarkan. Alamal insan alamnya. Jadi itu sangat mulia, sangat bahagia menjadi guru. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jam 8 ada seminar Bu di Fakultas Tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.